Jadi 3,5 tahun saya hidup bersama keluarga di sana, saudara, luar biasa, semuanya dimudahkan. Padahal musuh berlomba bagaimana untuk mencelakakan kita. Saudara, saya pernah 2 kali ditangkap, dimasukkan ke penjara di Mekah, saudara, di bawah tanah, diborgol tangan, diborgol kaki, saudara. Karena fitnah-fitnah tadi, ada yang pasang bendera ISIS di depan rumah saya, saudara. Tapi semua dimudahkan, saudara. Nggak ada yang sulit. Nggak ada tuh kita berasa sedih, takut, susah. Enggak, saudara. Justru akhirnya mereka-mereka yang nangkep saya tersebut jadi sahabat, jadi teman. Itu yang mati-matian membantu saya supaya bisa pulang ke Indonesia, saudara. Dan akhirnya kita bisa pulang, saudara. Pulang. Enggak, pemerintah Saudi enggak mengganggu lagi, saudara. Dan saya enggak sangka begitu turun di pelabuhan udara, saudara. Ternyata ratusan ribu umat menyambut. Saya pikir nyambut cuma keluarga. Enggak, saya enggak pernah tahu disambut begitu, saudara. Terharu kita luar biasa, ratusan ribu umat Islam, saudara. Sampai hari itu hampir 200 penerbangan ke luar negeri stop semua, saudara. Karena jalanan sudah penuh, gak ada yang bisa masuk ke pelabuhan, saudara. Orang semua banyak yang parkir di tengah jalan tol. Mereka jalan kaki berbondong-bondong. Saya tidak undang, kami gak undang, saudara. Tapi semua itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, betul? Itulah sebabnya ada yang marah, ada yang iri, dengki, hasad, saudara. Kenapa orang ini sudah difitnah, sudah dihabisi, sudah dicaci maki, sudah dikriminalisasi, sudah dibuang ke luar negeri, kok masih disambut? Kok masih disambut? Kok masih banyak yang ngikutin? Mereka sakit hati, saudara. Itulah sebabnya kenapa selama 1 bulan kita diintelin, kita dimata-matai, kita dikejar-kejar. Semua tempat mereka ikuti. Dan puncaknya terjadilah KM 50. Siapa yang bertanggung jawab dengan KM 50? Saya jawab, yang paling bertanggung jawab adalah Jokowi. Saya minta dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Prabowo, segera reshuffle kabinet, bersihkan kabinet Bapak dari Jokowi dan kroni-kroninya. Takbir. Kalau itu dilakukan oleh Bapak Presiden, insya Allah Allah akan menjaga beliau dan beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau beliau tidak bersihkan, kesian beliau, saudara. Karena beliau akan dirusak, akan terus diganggu, saudara, segala programnya oleh orang-orang yang bermasalah ini. Saya bersyukur kepada Allah. Doa umat di mana-mana digabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Oh, bagaimana nggak dikabulkan? Di masjid-masjid, musola-musola, pesantren-pesantren, majelis-majelis taklim, tablik akbar. Di mana-mana hampir tiap hari kita dengar para kiai, para ulama, para santri baca sholawat asghiliz zalimin biz zalimin. Betul? Betul. Bahkan ada yang naik mobil disetel di mobilnya sholawat asghiliz zalimin biz zalimin. Apa itu artinya asghiliz zalimin biz zalimin? Kita minta kepada Allah, sudahlah dengan barakah nabinya, saudara, agar orang zalim dibikin sibuk dengan orang zalim. Alhamdulillah. Sekarang orang zalim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Lagi main jorok-jorokan ke penjara. Alhamdulillah. Lagi main buka-bukaan borok, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu pertolongan siapa untuk kita? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Luar biasa, saudara. Ya, ada yang nanya saya, Habib kok nggak ikutan? Ini orang lagi pada ribut kok Habib lagi diem aja, kan begitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti aja di hall keempat. Masya Allah, ini kan baru hall ketiga nih, setahun lagi dah. Jawab jangan. Kapan? Sekarang juga? Mesti sekarang. Saya jawab, saudara, kalau serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul? Betul. Buaya sama buaya lagi ribut, lu tonton aja. Betul? Setuju? Setuju? Nggak usah ikut-ikutan, sabodo ting. Biar dia pada berantem, betul? Betul? Nggak usah, saudara, nggak usah ikut campur. Saudara, kita adu domba hukumnya haram, betul? Betul, adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Apalagi? Domba aja dia adu haram, apalagi manusia. Ayo jawab lagi, sekali lagi. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia.
Adu setan? Ayo, bingung kan lo? Adu setan? Adu setan? Kalau Habib mau jawabnya wajib. Biar setan pada ribut. Amin. Amin. Makanya kalau setan lagi ribut, kita gelar tikar, sediain kopi, pisang goreng, nonton. Takbir. Takbir. Sekarang kita lihat saudara kemarin yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya. Di mana-mana dia dicaci maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan. Betul? Betul? Itu pertolongan siapa buat ulama? Pertolongan siapa? Takbir. Ulama bongkar mereka nggak mampu, saudara. Ulama nggak punya data, tapi Allah bongkar, saudara. Yang punya data sekarang pada teriak, saudara. Sekarang pada ngomong di mana-mana. Alhamdulillah. Setiap hari ada demo, saudara. Nguber-nguber, adilin, rasain. Alhamdulillah. Ya tinggal tunggu aja tanggal main nih. Ini dikit lagi Ratu Bansos sama Raja Bansos perang nih. Amin. Amin. Aminnya dari hati. Nah, mau lihat gak Raja Bansos sama Ratu Bansos perang? Mau lihat? Mau? Nah dikit lagi dia perang, saudara. Main buka-bukaan borok. Lo bagaimana enggak? Bansos saudara ratusan triliun. Saudara hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat. Sisanya kemana? Mereka makan, mereka korup, masuk perut mereka. Baik Raja Bansos maupun Ratu Bansos sama-sama setan. Tuh, Abi kalau ngomong begitu dulu tuh. Tanya kayak Abi kalau ngomong setan. Saya jadi ingat Abi. Masa kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ikut campur jangan. Jangan, nonton aja banyak zikir. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca. Para ulama kita menganjurkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil setiap hari 450 kali di pagi hari. Insya Allah sepanjang hari saudara, semua kesulitan Allah mudahkan. Semua kesempitan Allah lapangkan. Orang yang mau jahat sama kita saudara dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diselamatkan dari makar mereka. Insya Allah. Nah jadi saya minta tuh selawat azkiril zalimin terus baca terus. Setuju? Coba Habib Muhammad bin Hadi ke depan. Habib Muhammad bin Hadi ini saya punya menantu. Ini menikah dengan anak saya yang kelima. Yaitu Syarifah Mumtaz. Lulusan Insan Kamil saudara Syarifah Mumtaz. Baik kita baca sama-sama semuanya. Allahumma semua. Salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa ashghilna min bainihim salimin wa ala alihi wa sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ashghil zalimin bizzalimin. Angkat tangan semua. Min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabih. Nah baik ya ikhwan, jadi amanat pesan daripada Abitam untuk terus mengusut, melawan kezaliman KM 50 akan terus kita lanjutkan. Nah kita tidak akan pernah berhenti. Dan sebelumnya saya sudah sampaikan ke pemerintah saudara. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden melalui orang-orang dekat mereka semua. Waktu saya ditanya bagaimana Habib soal kabinet merah putih yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Saya katakan secara umum kabinetnya bagus. Tapi sayang masih berbau anyir darah KM 50. Nah, kenapa saya katakan masih bau anyir KM 50? Karena yang jadi menteri di sana ada orang-orang yang terlibat di KM 50 ya kawan. Bukan satu, beberapa orang saudara. Jadi saya katakan bau anyirnya ini harus dibereskan. Sekarang ini akan ada sebentar lagi reshuffle. Saya minta dengan hormat, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Prabowo segera reshuffle kabinet, bersihkan kabinet Bapak dari Jokowi dan kroni-kroninya. Takbir. Kalau itu dilakukan oleh Bapak Presiden, insya Allah Allah akan menjaga beliau dan beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau beliau tidak bersihkan, kesian beliau saudara. Karena beliau akan dirusak, akan terus diganggu saudara segala programnya oleh orang-orang yang bermasalah ini. Jangan lupa Nabi mengatakan, idza aradallahu bil amiri khairan. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, yaj'allahu wuzara'u khair. Allah akan jadikan bagi dia, Allah akan kirim untuk dia menteri-menteri yang baik. Dan sebaliknya, idza aradallahu bil amiri syarran, kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang pemimpin, yaj'allahu wuzara'u syarr. Allah akan kirim kepada dia di sisinya menteri-menteri yang jelek, saudara. Jadi hati-hati itu, hati-hati. Kalau di sekitar Bapak Presiden, menteri-menterinya bagus, itu berarti isyarat dari Allah. Allah menginginkan kebaikan dengan pemimpin ini dan Allah kirim menteri-menteri yang baik, saudara. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, rusak, bejat, penjahat, maka itu isyarat, saudara. Kalau Allah nggak menghendaki kebaikan dengan pemimpin ini, maka itu minta kepada Allah, ya Allah jadikan pemimpin kami sebagai bagian orang yang baik. Ya Allah berikan kebaikan kepada mereka dan singkirkan orang-orang yang tidak baik daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini yang kita mau sampaikan. Baiklah, sebagai bagian akhir dari apa yang ingin saya sampaikan hari ini, kita ada saudara di minggu terakhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Jangan lupa, bulan Ramadan adalah sahrus siyam, bulan puasa. Kenapa? Karena di bulan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi barang siapa yang hadir menyaksikan bulan Ramadan, hidup panjang umur ke bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa sebulan Ramadan, saudara. Dan bulan Ramadan juga disebut, saudara, sebagai sahrul qiyam, bulan sholat malam. Kenapa? Karena saudara di bulan tersebut umat Islam di mana-mana, bukan hanya ulamanya saja, saudara, bukan hanya santri, berbagai macam kalangan rame-rame memakmurkan masjid dan mushola untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Apalagi ditutup dengan witirnya. Witir itu termasuk qiyamul lail. Makanya Ramadan disebut Syahrul Qiyam. Saudara, dan Ramadan juga disebut Syahrul Furqan, Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Faqala ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Bulan Ramadan inilah pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Ramadan juga disebut Syahrus Sabar, bulan sabar. Nah, sebagaimana Nabi mengingatkan kepada orang-orang yang puasa, kalau dipancing-pancing orang, kalau dibuat emosi sama orang, dipanas-panasi oleh orang, jawab saja, inni shaim, aku lagi puasa. Jangan diganggu, jangan dipancing-pancing, jangan diprovokasi. Saudara, memang bulan ini adalah bulan Ramadan, adalah bulan sabar, saudara. Tapi jangan lupa, sabar bukan berarti diam kepada kezaliman. Sabar bukan berarti pasrah kepada kejahatan. Sabar bukan berarti amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan. Bukan, saudara. Bulan Ramadan juga sahrul jihad, bulan jihad. Kenapa disebut bulan jihad, saudara? Karena perang Badar terjadi di bulan Ramadan, saudara. Bulan kemenangan Nabi,
jihad di jalan Allah. Siapa yang nggak tahu Ahlul Badar, saudara, yang dijamin oleh Allah akan masuk surga, saudara. Jadi, saudara, sabar bukan berarti berhenti jihad. Sabar bukan berarti membiarkan maksiat. Sabar bukan berarti pasrah kepada kezaliman. Sabar artinya adalah saudara konsisten, istiqomah di jalan Allah dengan segala resikonya, saudara. Itu sabar. Itu sabar, saudara. Tapi kalau kita tinggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, saudara, karena takut, itu berarti nggak sabar, saudara. Nah, jadi sekali lagi, jangan memaknai sabar pasrah kepada kezaliman. Tidak. Justru orang yang tegak berdiri, beramar ma'ruf nahi munkar, tetap melakukan jihad, apapun resikonya, itu disebut sabar, saudara. Kira-kira jelas tidak? Siap nyambut bulan Ramadan? Siap nyambut bulan Ramadan? Takbir. Nah, karena itu sebelum masuk bulan Ramadan, saya ingin ajak sekali lagi kita baca qasidah. Satu qasidah yang luar biasa, yaitu Qul Ya Azim, saudara. Qul Ya Azim artinya katakanlah. Katakanlah olehmu, ya azim, wahai yang maha agung. Antal azim, sesungguhnya engkau ya Allah azim, sungguh maha agung. Qad hammana hammun azim. Telah menimpa kita ya Allah kesedihan yang luar biasa. Duka yang dalam, musibah di mana-mana. Ini kami ditimpa kesedihan, ditimpa kedukaan. Ya Allah, qad hammana hammun azim. Saudara, ini dalam qasidahnya. Kemudian wa kullu hammin, tapi setiap duka, setiap kesedihan, setiap kesusahan, setiap kesulitan Yahud akan menjadi mudah, akan menjadi gampang. Bismika, dengan namamu, ya azim, wahai yang maha agung. Saudara, dulu Qul Ya Azim ini sering saya bawakan bersama murid-murid saya waktu saya di Mekah, saudara. Jadi setiap ada kumpul dengan jamaah, kita bawakan itu terus kita rutinkan. Nah, karena memang kehidupan hijrah ke Mekah itu, saudara, sepintas lalu kita lihat memang berat. Orang melihatnya ini banyak tantangan. Ya, tantangan memang ada. Kesulitan memang ada. Tapi semua menjadi terasa mudah kalau dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3,5 tahun saya hidup bersama keluarga di sana, saudara, luar biasa, semuanya dimudahkan. Padahal musuh berlomba bagaimana untuk mencelakakan kita. Saudara, saya pernah 2 kali ditangkap, dimasukkan ke penjara di Mekah, saudara, di bawah tanah, diborgol tangan, diborgol kaki, saudara, karena fitnah-fitnah tadi. Ada yang pasang bendera ISIS di depan rumah saya, saudara. Tapi semua dimudahkan, saudara. Nggak ada yang sulit. Nggak ada tuh kita berasa sedih, takut, susah. Enggak, saudara. Justru akhirnya mereka-mereka yang nangkep saya tersebut jadi sahabat, jadi teman. Itu yang mati-matian membantu saya supaya bisa pulang ke Indonesia, saudara. Ya, kita tahu bagaimana pada saat saya mau pulang, saudara, sampai saudara bookingan pesawat, nama saya, nama istri, nama anak-anak hilang dari bookingan. Sudah bayar, sudah booking, hilang, saudara. Jadi sampai mereka menggunakan hacker, saudara, bagaimana membatalkan perjalanan saya ketika itu, saudara. Begitu nama-nama itu sudah ada lagi, saudara, kita tuntut orang-orang tadi yang ngebantu, saudara. Orang-orang tadi yang dulu nangkep saya, yang dulu nginterogasi saya, saudara. Mereka yang bantu habis-habisan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya hilang nama, muncul lagi. Begitu sudah di airport, saudara, barang sudah masuk semua, hilang lagi satu nama. Nama putri saya, Fairuz, yang sekolah di sini, saudara. Karena mereka tahu kalau satu nama hilang, Habib Rizik nggak mungkin berangkat. Dan nggak mungkin ninggalin anaknya sendiri di Mekah, saudara. Hilang lagi itu nama. Saudara, di counter turun, saudara, orang-orang yang tadinya nangkep saya, mengganggu saya, intelijen Saudi turun. Mereka turun, mereka tidak mau tahu, mereka ke kantor. Nama anak ini harus masuk. Ada nama, nggak ada nama, Habib Rizik sekeluarga harus masuk ke pesawat. Mereka nggak berkutik, saudara. Dan di sini, saudara, ada seorang Menko yang sombong. Habib Rizik nggak mungkin bisa pulang. Nggak mungkin Habib Rizik bisa pulang. Sampai duta besar Indonesia yang ada di Riyadh di Saudi Arabia juga bikin pernyataan. Saya sudah lihat di imigrasi, namanya masih merah. Nggak mungkin bisa keluar Saudi. Artinya kalau mereka ngotot, saudara, saya nggak bisa pulang, berarti selama ini mereka yang kerjai kita, saudara. Betul? Betul? Begitu yakin Habib Rizik nggak bisa pulang. Makanya dari sana saya juga teriak, demi Allah, saya akan berjuang untuk pulang tanpa bantuan pemerintah 1 sen pun juga. Saya tidak butuh bantuan pemerintah. Saya tidak butuh bantuan rezim yang zalim. Saya akan berjuang pulang dengan bantuan Allah.
Takbir. Dan akhirnya kita bisa pulang, saudara. Pulang. Enggak, pemerintah Saudi enggak mengganggu lagi, saudara. Dan saya enggak sangka begitu turun di pelabuhan udara, saudara. Ratusan ribu umat menyambut. Saya pikir nyambut cuma keluarga. Enggak, saya enggak pernah tahu disambut begitu, saudara. Terharu kita luar biasa, ratusan ribu umat Islam, saudara. Sampai hari itu hampir 200 penerbangan ke luar negeri stop semua, saudara. Yang domestik, yang luar negeri stop. Kenapa? Karena jalanan sudah penuh, gak ada yang bisa masuk ke pelabuhan, saudara. Orang semua banyak yang parkir di tengah jalan tol. Mereka jalan kaki berbondong-bondong. Saya tidak undang, kami gak undang, saudara. Tapi semua itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Itulah sebabnya ada yang marah, ada yang iri, dengki, hasad, saudara. Dia iri, dengki. Kenapa orang ini sudah difitnah, sudah dihabisi, sudah dicaci maki, sudah dikriminalisasi, sudah dibuang ke luar negeri, kok masih disambut? Kok masih disambut? Kok masih banyak yang ngikutin? Mereka sakit hati, saudara. Itulah sebabnya kenapa selama 1 bulan kita diintelin, kita dimata-matai, kita dikejar-kejar, sampai kita datang ke Al-Ihya, mereka ikuti, saudara. Semua tempat mereka ikuti, dan puncaknya terjadilah KM 50. Nah, jadi kalau kemudian ada yang nanya, Habib, siapa yang bertanggung jawab dengan KM 50? Saya jawab, yang paling bertanggung jawab adalah Jokowi. Takbir. Maka itu akan kita tuntut. Saya himbau kepada seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, di seluruh tanah air. Kalau rakyat sudah teriak adili Jokowi, terus ada yang teriak hidup Jokowi, saudara, maka sekarang saya ajak semua umat Islam, bikin pamflet, bikin stiker, bikin spanduk, tulis di tembok-tembok, di mana saja, adili Jokowi. Setuju tidak? Takbir. Kalau di mana-mana ditulis itu, saya yang tanggung jawab, saudara. Saya tanggung jawab dunia akhirat, karena memang Jokowi harus diadili, saudara. Nah, maka itu saya pesan amanatkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang saya cintai dan saya hormati. Tolong Pak, jangan bela Jokowi, jangan lindungi Jokowi, jangan jaga Jokowi, jangan. Biarkan kami akan menyeret dia ke pengadilan agar dia bertanggung jawab atas segala kejahatan yang dilakukannya. Baik yang melanggar HAM maupun yang terkait korupsi, nepotisme, saudara, dan juga kolusi. Saya minta kepada Bapak Presiden, jangan lindungi penjahat, jangan jaga penipu, jangan jaga dan pelihara orang yang melanggar HAM, jangan piara koruptor. Betul? Takbir. Kalau Bapak Presiden bersama umat rakyat mengadili Jokowi, dukung tidak? Jawab yang kompak, dukung tidak? Dukung tidak? Kita tidak melawan Presiden Prabowo, tidak. Kita hormati, kita cinta, kita dukung, kita bela. Tapi kita memberikan nasihat, bagaimana kami bisa bela maksimal kalau Anda melindungi orang yang bermasalah, melindungi penipu, pendusta, pembohong, diktator, otoriter, saudara, pelanggar HAM, orang yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dilakukan oleh Jokowi. Stop, Presiden, jangan melindungi lagi Jokowi. Betul? Cukuplah terakhir kemarin mengatakan hidup Jokowi, cukup itu saja Pak. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Kami masih menghormati Bapak. Maka itu saya mengajak semua saudara umat Islam dimanapun Anda berada. Khususnya para pengurus, aktivis, dan simpatisan Front Persaudaraan Islam, FPI. Dimanapun Anda berada, bikin stiker, bikin pamflet, bikin spanduk, bikin tulisan-tulisan di kaos-kaos, di sablon, di kaos, di baju, di mana saja. Tulis, adili Jokowi. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, maka itu terakhir saya sampaikan di sini, saya mendukung perjuangan para mahasiswa kita, saudara, yang saat ini sedang turun, saudara, selama mereka membela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, saudara. Selama betul-betul untuk bela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, wajib kita dukung sama-sama. Setuju? Siap dukung mahasiswa? Takbir. Hidup Islam. Hidup Islam. Hidup umat Islam. Hidup umat Islam. Hidup ulama. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Saya minta maaf Bu, Bapak, saya kemarin seharian tidak terima undangan.
semua undangan ceramah saya kirimkan pengganti. Bahkan sudah 2 minggu saya sakit, saya nggak bisa ceramah kemana-mana. Karena memang kalau saya udah ceramah, udah pegang mic, lupa sakit. Yang nggak boleh teriak, kita teriak. Nggak boleh angkat-angkat tangan, kita angkat juga tuh tangan. Saudara, nah ini yang menurut dokter, penyakit itu jadi agak lama dipulihkan. Saya masih pemulihan. Alhamdulillah sudah ada tim dokter yang nangani, yang mengobati saudara. Tapi gimana ya, kadang-kadang ada undangan-undangan yang nggak mungkin saya nggak hadir. Seperti di tempat ini saudara. Karena Abi Tam ini orang tua saya, sahabat saya, guru saya, kawan seperjuangan saya saudara. Nah, saya jadi ingat waktu ke Purwakarta beliau bilang, Habib walaupun harus digotong, saya gotong Habib. Artinya ada saat-saat yang memang terpaksa saya harus datang. Nggak boleh nggak datang walaupun sedang sakit. Nah maka itu saya minta maaf kepada panitia-panitia yang semalam saya nggak hadir, kemarin siang saya nggak hadir, kemarin pagi saya nggak hadir, yang 2 minggu ini saya tidak hadir, saya minta maaf. Bukan saya sengaja tidak hadir karena memang saya sedang dalam pemulihan. Adapun hari ini saya kecualikan saudara, walaupun dari awal tadi saya udah mulai pelan-pelan ceramahnya saudara. Dari gigi 1, gigi 2. Niatnya mau mundur lagi ke gigi 1 susah banget. Akhirnya maju ke gigi 3, maju ke gigi 4, gigi 5. Udah gak ada rem lagi. Masya Allah, dari gak nyebut nama sampai nyebut nama. Betul. Waktu di gigi 2 kan gak nyebut nama, betul. Begitu udah gigi 5, nama keluar. Nah udah cukup dah, ntar sampai gigi 7 lagi. Nah, doain biar saya sehat walafiat. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada semua pihak. Jadi saya ya angin-anginan. Kalau saya rasa wah ini bagus nih, ini enak. Tadi saya sholat subuh, di rumah begitu lagi sholat subuh rasain wah ini badan enak nih. Ini kelihatannya bisa nih ke mana namanya, ke Al-Ihya. Karena tadi saya di Sentul, saya lagi pemulihan dirawat di Sentul, bukan di Jakarta. Saya pikir wah ini bisa nih. Nah akhirnya kita coba, saudara saya siapkan diri dan akhirnya bisa kemari. Nah karena itu minta maaf kalau nanti saya bukan gak mau selaman sama jamaah, bukan. Ini jamaah kalau selaman saking cintanya dibetot tangan kita. Betul Pak? Main betot aja begitu saudara. Akhirnya tulang kita sakit, otot kita sakit, dada kita sakit. Saudara memang yang dibetot tangan kan sakitnya kemana-mana. Jadi maaf saya bukan gak mau selaman. Karena memang saya sedang pemulihan, sedang mengikuti terapi, treatment dan lain sebagainya. Tolong, saya bukan gak mau selaman, kita selaman pakai hati saja. Setuju? Setuju? Nah, tolong dimaklumi. Nah, tolong dimaklumi. Nah, doain biar saya, Anda semua, keluarga kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, saya minta maaf. Begitu juga yang akan datang. Saya masih ada nih beberapa ceramah. Ntar malam ada, besok ada. Ada yang bisa saya datang, ada yang saya nggak bisa datang. Nah, saya hari ini nih kalau udah begini nih bisa malam nggak bisa ngisi lagi. Nah besok begitu segar mungkin bisa ngisi, mungkin juga enggak, kita lihat. Saya cuma minta satu, tolong dimaklumi. Tapi enggak usah khawatir, semua tempat yang undang saya yang saya tidak datang, saya kirim pengganti. Penggantinya kadang-kadang saya punya mantu, yaitu Habib Muhammad bin Husain Attas sebagai ketua umum daripada FPI. Kadang-kadang Habib Hanif bin Abdurrahman Attas juga yang sering keliling dakwah kemana-mana. Atau mantu-mantu yang lain. Kadang-kadang kalau mantu saya semua sibuk seperti semalam, Habib Hanif ada di Surabaya, Habib Muhammad ada di Ketapang, Kalimantan Barat, saudara. Nah, jadi Habib Alwi ada di Madura, saudara. Nah sehingga akhirnya saya kirim kawan-kawan. Ada Kiai Haji Awit Masuri, ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Nah tolong dimaklumi. Nah itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Khairul yang sudah mundar-mandir. Saudara ke rumah saya, ke pesantren saya untuk terus ngontrol ini jadwal. Nah, jangan sampai saya nggak datang. Nah, 2 hari yang lalu saja ke Sentul. Juga datang Sentul Beb, jangan sampai nggak datang. Saya bilang doain aja Ustaz, saya sehat, enak aja badan, saya datang. Alhamdulillah hari ini saya bisa datang dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Akhirnya yuk kita baca surat Al-Fatihah. Dengan niat agar semua yang hadir di sini tidak keluar, tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rumah tangganya dibahagiakan, yang belum berumah tangga jodohnya dientengkan, yang sudah berumah tangga agar dapat keturunan yang solehin dan solehat, hutang piutangnya dilunaskan,
dan segala penyakitnya disembuhkan, perjuangannya dimenangkan, nafkahnya dimudahkan dan dimurahkan, serta mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.